Halo Trippers, balik lagi di Trippy Talk Podcast. Aku Salma dan di sini aku akan menjadi host di episode kali ini. Hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai peran vokasi pariwisata dalam membantu perkembangan sport tourism di Indonesia. Nah, seperti yang kita ketahui nih, saat ini kita sedang berada di masa pasca pandemi dan juga reborn, di mana dunia pariwisata nih sedang dalam masa perubahan dan juga banyak perubahan ya sekarang dikarenakan juga kemajuan teknologi saat ini. Nah, untuk itu saat ini saya ditemani sama Ibu Viana Lohjiwa, Espar MP Par. Beliau adalah Sekretaris Jurusan Kepariwisataan, Politeknik Pariwisata NHI, lembaga pendidikan di bawah naungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Halo Bu. Halo Mbak. Apa kabarnya nih Bu? Alhamdulillah baik. Mbak Baik. Sendiri gimana? Baik, alhamdulillah. Baik juga ya. Iya. Terima kasih sebelumnya sudah berkenan hadir di podcast Trippy Talk kali ini. Dan di sini juga ditemenin nih sama Karazan sebagai mahasiswi dari Politeknik Pariwisata NHI yang saat ini menjalankan program studi kerja di Trippy Indonesia. Halo Karazan. Halo Salma. Apa kabarnya nih Kak? Baik nih Kak. Oke, sebelumnya makasih juga karena udah menyempatkan hadir di episode kali ini. Oke, pertama-tama nih ya untuk Bu Viana. Yes. Boleh Gimana? nih Bu ceritakan seputar Ibu boleh dan juga sejarah dari Politeknik Kepariwisataan NHI. Oke, sejarah tentang saya ya. Ya. Aduh, kalau sejarah tentang saya nanti takutnya 10 SKS. Gak ya, saya sedikit aja Iya. gitu ya. Perkenalkan teman-teman Tripwi. Nama saya Viana Lohjiwa. Betul, tadi gelarnya Sarjana Pariwisata dan Magister Perencana Pariwisata. Nah, saat ini saya sebagai dosen di Prodi Studi Destinasi Pariwisata. Jadi fokus kepada destinasi pariwisatanya. Dan kalau ngomongin tentang hobi, saya juga suka banget gitu ya. Wisata air dan sport tourism ya, gitu ya. Cocok. Saya juga kalau untuk wisata air saya suka diving gitu ya. Scuba and free dive gitu ya. Terus kalau untuk renang dan lain-lain juga suka banget. Nah, sekarang ini saya tuh mengampu di mata kuliah bisnis kepariwisataan, kewirausahaan, lalu mata kuliah seputar bisnis ya dan strategi mengenai pariwisata. Nah, kalau mengenai sejarahnya ya tadi ya, sejarah Politeknik Pariwisata NHI Bandung. Nah, sebetulnya Mbak Salma awalnya itu di tahun 1962. Jadi udah lama banget ya gitu ya si kampus ini. Jadi kampus ini bekennya dari namanya NHI gitu atau National Hotel Institute. Nah, pertama kali itu dia kerjasama dengan Swiss Mbak gitu. Jadi namanya tuh beberapa kali ganti gitu. Jadi ada NHI, lalu ada BPLP dan sempat juga Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung dan sekarang menjadi Politeknik Pariwisata NHI Bandung. Tetap kita bawa nama besar kita nih NHI gitu. Oke. Jadi kita udah jadi lebih kenal ya sama Bu Viana dan juga Betul. Poltekpar NHI. Oke, nah pertanyaan selanjutnya akhir-akhir ini nih ya Bu, sekarang kan lagi tren di pariwisata nih wisata olahraga. Betul. Dimana sekarang nih sedang meningkat dan juga menjadi tren. Nah, bagaimana nih menurut Ibu kesiapan dari SDM kita saat ini mengikuti perkembangan tren pariwisata pasca pandemi? Oke, kalau ngomongin pasca pandemi berarti kita biasanya ngomongin dulu dari saat pandeminya nih gitu ya. Pandemi kemarin tuh hit us so hard banget ya dari tahun 2019 gitu. Kita yang awalnya setiap malam minggu lah ya kita istilahnya nongkrong kongkow gitu ya. Tapi akhirnya mau gak mau harus dibatasi gitu ya. Gak boleh kemana-mana gitu. Sempet juga sih pertama di 2019 kita WFH ya. Kalau di Tripu pernah WFH juga nggak? Iya. Ada ya? Ada. Oke. Pas pandemi ya. Pas pandemi banget gitu ya. Jadi setahun kita WFH nggak boleh kemana-mana. Aduh bete deh gitu ya. Nah akhirnya sebetulnya orang tuh berpikir gitu ya di 2019 orang nggak boleh kemana-mana. 2020 gitu ya kegiatan wisata sudah boleh tapi benar-benar dibatasi gitu. Nah akhirnya orang-orang tuh yang awalnya istilahnya kayak jalan-jalan tuh maunya ke, kalau di Bandung ya orang cari jalan-jalan ke
alam lah ya, wisata alam, pasti carinya Pangandaran gitu ya. Dan itu istilahnya kayak mass tourism gitu ya. Mass tourism tuh wisata yang emang semua orang tuh numplek gitu di satu tempat gitu. Nah tapi karena adanya COVID ini, jadi nggak bisa nih gitu mepet-mepet numplek di satu tempat. Nah sebetulnya inilah racingnya dari sport tourism gitu ya. Karena apa? Karena di sport tourism ini atau adventure gitu ya biasanya ya, mereka ini kegiatan wisatanya lebih kepada kegiatan-kegiatan yang memang sifatnya tuh sesuai dengan passion mereka pertama. Lalu yang kedua, nggak semua orang tuh suka adventure gitu ya. Dan yang ketiga, biasanya kalau yang suka adventure tuh karena nggak banyak, jadi orang juga akan nggak terlalu numplek di satu tempat gitu. Jadi sebetulnya COVID ini tuh membawa berkah juga gitu ya, membawa berkah dari sisi kesehatan kita gitu ya. Yang awalnya kita tuh jarang banget deh yang namanya cuci tangan, tapi kalau sekarang kan kita jadi tahu ya langkah cuci tangan tuh ada 10 langkah ya gitu. Nah, sama juga dengan wisata ya, yang awalnya wisata tuh massal gitu ya. Kalau wisata massal pasti lingkungan tuh rusak gitu ya. Tapi karena sekarang ini kondisi COVID yang mengharuskan orang tuh jauh-jauhan lah ya gitu ya. Artinya gitu, itu juga bisa ada peningkatan untuk lingkungan gitu. Itu sih Mbak. Jadi kayak COVID ini ada plus dan minusnya untuk wisata gitu. Oke. Nah tadi udah dijelasin nih cara lengkap ya. Nah menurut Bu Viana sendiri nih ya, kalau kita nih sebagai generasi muda, kita tuh bisa kontribusi apa gitu untuk bangsa kita, terutama di bidang sport tourism? Oke. Jadi generasi muda tuh membantu apa sih gitu ya? Nah kalau generasi muda saat ini yang jadi tujuan utamanya adalah biasanya viral gitu ya. Nah gitu generasi muda ini ada kalau dalam konsep tuh namanya FOMO ya, fear of missing out gitu ya, nggak mau ketinggalan banget. Nah akhirnya dia membuat sesuatu yang viral gitu. Nah kadang SDM ini atau kesiapan si sumber daya manusia ini gitu ya, kadang suka salah arti Mbak gitu ya. Jadi misalnya kalau yang viral kemarin Razan tahu juga nggak yang begitu sulit. Nah viral di TikTok gitu ya, itu kan viral ya di TikTok. Tapi apakah SDM kita seperti itu? Maksudnya viralnya tuh dengan konten-konten yang istilahnya receh gitu. Nah kalau menurut kami nih para dosen lah ya, para akademisi di bidang pariwisata, kita juga harus menyiapkan SDM yang gak masalah kok viral, tapi kita juga harus punya skill gitu, soft skill gitu. Misalnya kalau dalam dunia pariwisata nih gitu, kita bisa membuat konten-konten yang emang bermanfaat untuk wisata. Contohnya gitu ya, bisa kok wisata ke desa atau bisa kok wisata naik gunung gitu. Nah itu kesiapan SDM yang memang harus kita siapkan di pasca pandemi ini gitu ya. Boleh going viral tapi tetap harus punya soft skill. Itu Mbak. Oke. Nah tadi kan udah ke generasi muda nih ya. Dari Poltek Par sendiri nih ya, bagaimana sih mempersiapkan lulusannya untuk agar menjadi sumber daya manusia yang mampu bersaing nih di dunia pariwisata di zaman sekarang? Oke, nah karena kampus NHI ini adalah kampus vokasi gitu, jadi artinya kita tuh menyiapkan SDM yang memang harus siap untuk bekerja gitu. Nah kalau siap bekerja artinya gimana? Jadi gitu pada saat kita kuliah nih Mbak gitu ya, kita tuh banyak banget pola-pola praktek yang kita terapkan. Contohnya kayak Mbak Razan gini gitu ya. Kapan lagi magang di salah satu platform untuk adventure tourism gitu ya. Jadi kalau kami tuh melakukan banyak praktek, misalnya semester 1 kita ada karya wisata ke Bali atau ke area Bandung gitu ya. Terus semester 2 kita juga sama ada karya wisata, tapi temanya berbeda
gitu. Dan semester 4, semester 5 kita siapkan juga dengan pola penelitian gitu. Nah, di semester 6 dan 7-nya baru kita jeblosin tuh mahasiswa di industri. Artinya di semester 8 itu mereka tinggal projectnya mereka seperti apa. Setelah itu mereka harus siap kerja gitu, Mbak. Nah, oke. Nah, kalau gitu kita langsung tanya aja nih ya ke mahasiswanya langsung, Kak Razan, yang sekarang nih lagi menjalankan program studi kerjanya di Tripwi. Nah, boleh tahu dong nih dari hasil pembelajaran di Poltek Par NHI, apa aja sih yang udah diterapkan di Tripwi saat ini? Oke, jadi pembelajaran dari kampus yang diterapkan aku pada saat program studi kerja di Tripwi ini mungkin dari hospitality-nya, kerjasama dalam timnya, dari cara meng-guide tamu atau menghandle tamu, dari cara mengembangkan bisnisnya seperti apa, kayak gitu sih Mbak. Oke, nah jadi sudah terlihat ya dari Poltek Par NHI ini sudah mempersiapkan mahasiswanya untuk bisa langsung ke industri gitu ya. Nah, itu sejalan dengan visi misi dari vokasi sendiri. Nah, sekarang kita masuk ke pembicaraan seputar pendidikan vokasi nih, Bu. Nah, kira-kira nih menurut Ibu, pendidikan vokasi ini ke depannya apakah akan semakin diminati oleh generasi muda? Oke, bener banget. Kalau misalnya tadi Mbak Salma bilang vokasi kira-kira diminati atau bakalan hilang gitu ya di telan bumi. Nah, kalau menurut saya Mbak gitu ya, ini vokasi ini semakin tahun semakin gencar gitu ya. Karena sekarang gini, contohnya aja kalau jadi ada bedanya nih Mbak antara yang akademik gitu ya, academic version dengan yang vocational version gitu ya. Kalau akademik biasanya kita tuh hanya lebih banyak lah ya konten-kontennya terkait dengan mencari teori-teori baru gitu. Tapi teori itu kan udah banyak banget gitu. Cuman gimana cara prakteknya gitu. Nah, sekarang ini yang digemari gitu untuk generasi saat ini ya Mbak ya gitu ya. Menurut saya tuh kebanyakan yang ambil vokasi. Karena apa? Karena kita tuh harus insan muda tuh harus ready untuk bisa kerja gitu. Jadi nggak lagi mereka membawa teori. Jadi bagusnya tuh seperti ini gitu. Teori yang sudah ada, yuk kita praktekkan. Nah, yang praktek ini harus lebih digencari lagi gitu. Biar apa? Biar penelitian-penelitian teori semuanya pada teraplikasikan gitu Mbak. Jadi istilahnya vokasi ini pasti deh gitu ya bakalan banyak banget diminati oleh generasi muda. Baik, berarti kedepannya nanti menurut Ibu semakin maju lah ya vokasi. Betul dong. Nah, oke, kalau gitu karena ternyata nih udah hampir di ujung akhir podcast kita. Terakhir nih ya Bu, aku mau nanya harapan Ibu ke depannya atas kerjasama yang sudah terjalin nih dari Tripwi Indonesia dan Poltek Par NHI. Dan bagaimana harapan Ibu juga mengenai sport tourism di Indonesia. Oke, nah berarti ada dua ya harapan terkait dengan kerjasama antara Tripwi dengan NHI Bandung sama yang harapan ke depannya untuk sport tourism. Oke, nah kalau yang pertama gitu ya harapannya saya baru hari ini baru merasakan ya naik jet ski gitu ya, seru banget ternyata seru ya. Walaupun muka jadi panas banget gitu ya karena kebakar tapi nggak masalah gitu ya. Ini adalah penerapan dari adventure tourism gitu. Nah, kedepannya kami harap bahwa kerjasamanya ini kita bukan hanya dari perjanjian saja gitu ya, tapi sudah langsung kepada aplikasi-aplikasi nyata. Nah, salah satunya kayak Mbak Razan gini gitu ya, Mbak Razan langsung kita terjunkan ke industri yang memang sudah bekerja sama dengan kami gitu. Nah, nanti harapannya juga kedepannya bukan hanya Mbak Razan aja, tapi kita kan punya 3 jurusan nih Mbak Salma gitu. Ada jurusan hospitality, ada perjalanan dan juga pariwisata. Jadi bukan hanya pariwisata aja nih yang nyemplung di Tripwi. Nanti jurusan perjalanan, hospitality harus juga join gitu ya. Dan bukan hanya Tripwi aja tapi
aplikasi lah yang sejenis gitu. Nah yang kedua untuk harapan sport tourism. Nah saat ini tuh sport tourism tuh memang lagi gencar-gencar banget karena kemarin ada Asian Games ya gitu. Jadi harapannya gitu ya untuk adventure tourism atau kita lebih generalnya sport tourism gitu. Kami harap bahwa sport tourism itu sudah memiliki istilahnya kayak destinasi-destinasi yang lebih spesifik gitu ya, dan dikelola pun dengan yang memang istilahnya bukan profesional tapi dia mau bekerja gitu. Makanya saat ini Menteri Pariwisata tuh lebih banyak masuk ke desa wisata. Karena apa? Karena kita mau membuilding gitu ya, mau membuat desa pun harus punya sesuatu gitu. Sama juga dengan adventure gitu atau sport tourism. Sport tourism punya banyak aktivitas gitu, tapi yuk kita kembangkan bersama-sama gitu ya. Bersama siapa? Tentunya dengan, kalau profesional boleh salah satunya NHI Bandung ya. Betul, Bu. Nah kalau yang lainnya yuk yang mau gitu ya, tapi serius gitu ngegarap sport tourism. Itu Oke, saja. itu tadi ya bahasannya menarik banget dan juga terima kasih banyak Bu Viana, Viana, betul. sudah mau berbagi ilmunya dan juga berdiskusi nih ke Tripi Talk Podcast dan juga Kak Razan udah sharing-sharing pengalaman bersekolahnya di Poltek Par NHI dan semoga teman-teman Tripers nih ya bisa mendapatkan manfaatnya. Kalau gitu Tripi Talk Podcast kali ini sampai di sini aja. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dadah. Bye.